Jono sudah terbiasa dengan perjalanan malam. Sebagai tukang ojek di desa lereng Merapi, ia sering mengantar penumpang hingga ke pelosok yang gelap dan sepi. Namun, malam itu terasa berbeda. Saat ia duduk di pangkalan, seorang kakek tua datang menghampiri. Pakaiannya lusuh, wajahnya tertutup keriput, dan matanya redup seperti menyimpan kesedihan yang mendalam. "Nak, bisa antar saya ke Duku Wono Asri?" Suara kakek itu pelan, tapi tegas. Jono mengernyit. Ia belum pernah mendengar nama desa itu. Jono ragu, tapi pekerjaan tetaplah pekerjaan. Dengan sedikit enggan, ia menyalakan mesin dan melaju ke arah yang ditunjukkan oleh penumpangnya. Jalan semakin menanjak, menembus hutan pinus yang sunyi. Tidak ada rumah, tidak ada cahaya. Jono merasa ada yang janggal. Kakek di belakangnya tak sedikit pun bergerak atau bersuara sejak tadi. "Kek, masih jauh?" tanyanya untuk memecah keheningan. Tidak ada jawaban. Jono melirik ke kaca spion dan jantungnya mencelos. Kakek itu masih duduk di belakangnya, tapi wajahnya tampak berbeda. Kulitnya lebih pucat, matanya menatap kosong ke depan, seolah tanpa jiwa. Tiba-tiba, motor Jono terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang menekan dari belakang. Rasa dingin merayap ke tengkuknya. Ia menelan ketakutan, mempercepat laju motor, berharap segera sampai ke tujuan. Namun, setelah beberapa menit, jalan yang seharusnya menurun malah semakin menanjak, masuk lebih dalam ke dalam hutan. Lampu motornya menangkap sebuah gerbang kayu tua dengan tulisan yang hampir pudar. Dukuh Wono Asri. Jono mengerem mendadak. Kakek itu turun perlahan, lalu berjalan masuk ke dalam desa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jono ingin berbalik arah, tapi ketika ia menengok ke belakang, jalan yang tadi ia lewati telah menghilang. Hanya ada hutan lebat dan kabut tebal yang menutupi pandangan. Ia baru sadar bahwa ia telah masuk ke tempat yang tak seharusnya. Jono duduk diam di atas motornya. Napasnya tersengal. Jalan yang tadi ia lewati telah lenyap, digantikan oleh hamparan hutan dan kabut yang bergulung seperti asap. Ia memandang ke depan, ke arah desa yang baru saja dimasuki kakek itu. Dukuh Wono Asri tampak sunyi. Rumah-rumah kayu tua berjejer di sepanjang jalan tanah yang dipenuhi ilalang. Lampu-lampu minyak tergantung di beberapa teras, berpendar temaram, tetapi tidak ada suara manusia, tidak ada tanda kehidupan. Jono menelan kecemasan. Ia harus mencari seseorang yang bisa menjelaskan di mana sebenarnya ia berada. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan memasuki desa, meninggalkan motornya di dekat gerbang kayu. "Kek?" panggilnya pelan, berharap kakek tadi masih di sekitar sana. Tak ada jawaban. Angin berembus melewati celah rumah-rumah kosong, membawa serta aroma anyir yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika melangkah lebih jauh, ia melihat sesuatu yang aneh. Jejak kaki kakek itu di tanah basah, tetapi jejak tersebut berhenti begitu saja di tengah jalan, seolah pemiliknya menghilang di udara. Jono bergidik. Ia mengetuk salah satu pintu rumah yang paling dekat. "Permisi." Suaranya terdengar lebih kecil dari yang ia harapkan. Ia mencoba rumah lain. Kali ini lebih keras. Pintu itu terbuka sendiri dengan derit panjang. Ruangan di dalam gelap. Hanya diterangi nyala lampu minyak di sudut. Ada meja kayu tua dengan piring-piring berdebu di atasnya. Seakan rumah itu sudah lama tidak dihuni. Namun, yang membuat Jono merinding adalah mangkuk-mangkuk di meja itu masih berisi makanan. Nasi yang mengering, sayur layu, dan daging yang mulai membusuk. Seolah pemiliknya menghilang saat sedang makan dan tidak pernah kembali. Perasaan tidak enak semakin kuat. Ia keluar dari rumah itu dengan langkah cepat. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Di ujung jalan desa, berdiri sosok-sosok samar di balik kabut. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam, menghadap ke arahnya. Jono mundur selangkah, tapi kakinya tersandung sesuatu. Ia menoleh dan melihat sebuah batu nisan kecil tertanam di tanah, separuh terkubur ilalang. Tertulis di sana, "Dukuh Wono Asri, hilang tahun 1965. Darah Jono seakan membeku. Desa ini bukan desa biasa. Ia harus keluar dari tempat ini sebelum terlambat. Jono melangkah mundur,
Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Batu nisan kecil yang terbaca tadi masih terngiang dalam pikirannya. Dukuh Wono Asri hilang tahun 1965. Desa ini seharusnya tidak ada. Sosok-sosok samar di ujung jalan tetap diam, tertutup kabut. Jono menatap mereka dengan jantung berdebar kencang. Seolah merasakan tatapannya, sosok-sosok itu mulai bergerak, bukan berjalan, melainkan meluncur tanpa suara mendekatinya. Jono langsung berbalik, berlari secepat mungkin ke arah motornya. Namun, ketika sampai di tempat ia meninggalkannya, motor itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah jejak roda samar yang menghilang di tengah tanah becek. Napasnya memburu. Bagaimana mungkin motor bisa hilang begitu saja? Suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan. Ia menoleh. Di antara batang-batang pohon yang menjulang tinggi, terlihat sesuatu merayap di tanah. Makhluk itu berbentuk menyerupai manusia, tetapi tubuhnya berwarna hitam pekat, seolah terbuat dari bayangan. Jono terpaku. Makhluk itu bergerak dengan cepat. Tangannya panjang dan ramping, menyeret tubuhnya sendiri ke depan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ketika ia hendak mundur, suara berbisik menggema di telinganya. "Kenapa kau datang ke sini?" Jono membeku. Bisikan itu terdengar sangat dekat, seolah seseorang berbicara tepat di sampingnya. Ia menoleh, namun tidak ada siapapun. Tiba-tiba, tangan hitam kurus itu menjulur dari belakang, hampir menyentuh pundaknya. Jono tersentak, segera berlari sekuat tenaga ke arah berlawanan, menembus jalan setapak yang semakin gelap. Di belakangnya, makhluk itu bergerak semakin cepat, mengejarnya dengan kecepatan yang mustahil untuk sesuatu yang merayap. Jono menghambur ke sebuah gubuk tua yang ia lihat di kejauhan. Ia mendorong pintunya dengan panik dan menguncinya dari dalam. Jono menempelkan telinganya ke pintu, berharap makhluk itu telah pergi. Tiba-tiba, sesuatu mengetuk pintu kayu dengan pelan. Suaranya perlahan berubah menjadi ketukan yang lebih keras, semakin cepat dan kasar, seperti seseorang yang mencoba merobohkan pintu itu. Jono mundur, menatap pintu yang bergetar di hadapannya. Lalu, suara berbisik kembali terdengar. "Kau tidak akan bisa pergi." Jono berdiri kaku di tengah ruangan gelap. Napasnya memburu. Ketukan di pintu terus berlanjut, semakin keras hingga terdengar seperti seseorang menghantamnya dengan penuh amarah. Perlahan, ia menggeser tubuhnya mendekati jendela kecil di samping pintu. Dengan sangat hati-hati, ia mengintip melalui celah kayu yang sudah lapuk. Di luar, kabut semakin pekat. Ia melihat sesuatu berdiri di tengah jalan setapak. Sosok itu lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus kering, dengan tangan yang menjuntai hampir menyentuh tanah. Wajahnya tidak terlihat. Hanya ada kegelapan pekat seolah seluruh kepalanya adalah bayangan tanpa bentuk. Jono menahan napas. Ia tidak berani bergerak sedikit pun. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok lain. Mereka berjalan perlahan. Tubuhnya pucat keabu-abuan. Wajahnya hampa tanpa ekspresi. Beberapa dari mereka memiliki lubang besar di dada, seakan pernah tertembus sesuatu. Yang lain memiliki leher yang terpelintir dengan posisi kepala yang tidak wajar. Jono mundur dengan langkah gemetar. Lalu, suara berbisik itu kembali terdengar. "Jangan tidur, mereka akan datang." Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, memastikan bahwa tidak ada siapapun di dalam gubuk itu. Namun, ketika ia kembali menatap jendela, wajah pucat dengan mata kosong sudah berada tepat di balik celah kayu, menatapnya dalam diam. Jono tersentak mundur, tubuhnya terbanting ke lantai. Detik itu juga, suara gedoran kembali menggema di seluruh dinding gubuk. Bukan hanya dari pintu, tetapi juga dari jendela dan bahkan dari atap. Seolah tempat ini sedang dikepung oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, terdengar suara pelan, seperti kain yang diseret di atas lantai kayu. Jono menoleh dengan napas tersengal. Di sudut gelap, sesosok tubuh terlihat duduk membungkuk. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Tubuh itu perlahan-lahan bergerak, seolah mulai sadar dari tidur panjangnya.
Sebelum Jono sempat bereaksi, kepala sosok itu terangkat sedikit, memperlihatkan mulut yang terbuka lebar hingga nyaris membelah wajahnya. Dari dalam mulut itu, suara rintihan lirih terdengar. Seketika, semua suara di luar berhenti. Lalu, tanpa peringatan, sosok itu merangkak dengan cepat ke arahnya. Jono berteriak dan menutup matanya. Ia tidak tahu apakah ini masih dunia yang ia kenal. Jono terbangun dengan tubuh lunglai. Kepalanya terasa berat, seolah telah tertidur berhari-hari. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Suara ketukan, sosok di sudut ruangan, dan sesuatu yang merangkak ke arahnya. Namun, yang tersisa hanya perasaan takut yang masih menyesakkan dadanya. Ia menoleh ke sekeliling. Gubuk itu masih sama, hanya saja kini terasa lebih sunyi. Jono mengumpulkan keberanian untuk keluar. Ketika ia membuka pintu, pandangannya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di tanah, tepat di depan gubuk, terdapat jejak kaki. Namun, jejak itu bukan milik manusia biasa. Jejak-jejak itu berbentuk memanjang, dengan jari-jari yang lebih banyak dari seharusnya. Sebagian tampak seperti telapak tangan yang digunakan untuk berjalan. Jono menelan kekhawatiran yang memenuhi pikirannya. Jejak-jejak itu mengarah ke dalam hutan. Seolah ada sesuatu yang mengawasinya semalaman dan kini menunggu di sana. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara sayup, seperti seseorang menangis pelan, merintih di antara pepohonan. Jono menajamkan pendengarannya. Suara itu semakin jelas, bercampur dengan bisikan-bisikan yang tidak dapat ia pahami. Ia menguatkan tekad. Tidak ada pilihan lain selain mencari jalan keluar. Dengan hati-hati, ia mengikuti jejak-jejak itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya memahami apa yang terjadi di tempat ini. Semakin jauh ia melangkah, suasana di sekitar semakin aneh. Pepohonan tampak lebih gelap dan tinggi, seperti raksasa yang mengawasi. Tanah yang ia injak terasa lembut, seolah baru saja digali. Aroma aneh tercium di udara, perpaduan antara tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Tiba-tiba, Jono berhenti. Di depannya, ada sesuatu yang tergantung di salah satu cabang pohon. Ia mempersempit matanya, mencoba melihat lebih jelas di antara kabut. Itu bukan buah atau sarang burung. Itu kepala manusia. Kepala itu membusuk dengan mata yang masih terbuka, seolah melihat langsung ke arahnya. Dari dalam mulutnya, belatung keluar dan jatuh ke tanah. Jono mundur dengan napas tersengal. Sesuatu bergerak di belakangnya. Sebelum ia sempat berbalik, suara bisikan terdengar begitu dekat di telinganya. "Kau seharusnya tidak datang ke sini." Jono tersentak dan berlari tanpa menoleh. Jejak-jejak misterius itu kini bukan lagi petunjuk, melainkan peringatan akan sesuatu yang lebih mengerikan menantinya di dalam hutan. Jono terus berlari tanpa arah. Napasnya tersengal, kakinya hampir menyerah, tetapi rasa takut membuatnya terus melangkah. Hutan yang gelap dan penuh kabut seolah tak berujung. Di belakangnya, suara-suara aneh masih terdengar, bisikan, tawa lirih, dan langkah-langkah yang seakan mengikuti. Saat tubuhnya hampir roboh, tiba-tiba kabut mulai menipis. Di kejauhan, samar-samar terlihat deretan rumah-rumah tua. Jono melambat, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Dengan langkah ragu, ia memasuki desa. Jalanan tanah dipenuhi dedaunan kering, seolah sudah lama tidak dilewati manusia. Rumah-rumah di sekitarnya tampak kosong, dengan pintu yang terbuka sedikit, berderit tertiup angin. Beberapa di antaranya hancur, ditumbuhi akar pohon yang merambat hingga ke atap. Jono berdiri di tengah desa, merasa ada yang tidak beres. Udara di tempat ini lebih dingin dibandingkan di hutan tadi. Seperti ada sesuatu yang menghisap kehidupan dari sekelilingnya. Tiba-tiba, dari salah satu rumah, terdengar suara pintu terbuka. Jono menoleh cepat, tidak ada siapapun. Kemudian, ia mendengar langkah kaki kecil. Seorang anak perempuan muncul di balik bayangan, mengenakan pakaian lusuh dan berdebu. Wajahnya pucat, matanya kosong tanpa ekspresi. Ia menatap Jono tanpa berkedip. Jono menghela napas lega.
Akhirnya ada seseorang. "Hei, kamu tinggal di sini?" tanyanya pelan. Anak itu tetap diam. Bibirnya bergerak sedikit, seolah ingin berbicara, tetapi yang keluar hanya suara bergetar. Anak itu tiba-tiba menoleh ke belakang dengan ekspresi ketakutan. Tangannya gemetar. Lalu ia berbisik dengan suara hampir tak terdengar. "Mereka datang." Angin kencang berhembus, membuat dedaunan kering beterbangan. Seketika, suasana desa berubah. Dari balik rumah-rumah kosong, muncul sosok-sosok hitam dengan tubuh kurus kering. Mata mereka berlubang, kulit mereka seperti tanah retak yang hampir rontok. Makhluk-makhluk itu bergerak lambat, tetapi jumlah mereka semakin banyak. Anak perempuan itu mundur perlahan, lalu berlari ke arah gang sempit di antara rumah-rumah. "Ikuti aku." Jono tidak berpikir dua kali. Ia berlari mengikuti anak itu, menghindari sosok-sosok mengerikan yang kini mengepungnya. Dari sudut matanya, ia melihat salah satu makhluk itu merangkak dengan cara yang aneh. Sendi-sendinya berbunyi seperti tulang patah, kepalanya berputar 180 derajat, dan mulutnya mengeluarkan suara mengerang yang dalam. Mereka terus berlari hingga mencapai sebuah rumah besar di ujung desa. Anak perempuan itu membuka pintu dan menarik Jono masuk. Begitu pintu tertutup, suara di luar lenyap. Jono jatuh terduduk, masih terengah-engah. Ia menatap anak itu, yang kini berdiri diam dengan wajah menunduk. "Siapa mereka?" tanya Jono. Anak itu mengangkat wajahnya perlahan, dan untuk pertama kalinya, Jono menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Anak itu tidak memiliki bayangan. Jono menatap anak perempuan itu dengan ngeri. Tubuhnya tampak nyata, tapi tidak memiliki bayangan. "Kamu siapa?" Suaranya nyaris berbisik. Anak itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah menuju sudut ruangan, membuka sebuah laci kayu yang berdebu, lalu mengeluarkan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang telah lapuk. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan buku itu kepada Jono. "Baca ini," katanya lirih. Jono menerima buku itu dan duduk di lantai. Halaman pertama berisi tulisan tangan yang samar, tetapi masih bisa terbaca. Catatan harian Ki Wirya. Tahun 1923. Jantung Jono berdegup lebih cepat. Nama itu bukan nama asing baginya. Ki Wirya adalah seorang kakek tua yang pernah diceritakan oleh orang-orang desa sebagai sosok yang menghilang tanpa jejak puluhan tahun lalu. Ia menelusuri halaman demi halaman, membaca kisah mengerikan yang tersimpan dalam buku itu. Dulu, desa ini bukan desa kosong. Warga hidup damai sampai Ki Wirya, seorang dukun sakti, melakukan kesalahan besar. Ia mencoba menghidupkan kembali istrinya yang telah meninggal dengan ritual terlarang. Tetapi yang kembali bukanlah istrinya, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Ritual itu membangkitkan roh-roh penasaran, dan dalam semalam, desa ini berubah menjadi tempat terkutuk. Warga menghilang satu persatu, hanya meninggalkan bayangan mereka di tanah. Mereka yang bertahan akhirnya menjadi makhluk-makhluk yang kini menghantui desa. Jono merasa tenggorokannya kering. Ia menutup buku itu perlahan dan menatap anak perempuan di depannya. "Kamu salah satu dari mereka?" tanyanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Anak itu mengangguk. "Aku dulu tinggal di sini sebelum semuanya berubah." Jono berusaha memahami apa yang baru saja ia baca. Jika desa ini terkutuk karena kesalahan Ki Wirya, apakah kakek yang ia antar malam itu adalah orang yang sama? Apakah itu benar-benar manusia atau hanya bayangannya? "Kakek tua yang aku antar ke sini, apakah dia?" Anak itu mengangkat tangannya, menyuruh Jono diam. Dari luar, terdengar suara langkah berat. "Sesuatu ada di depan rumah." "Dia sudah tahu kau ada di sini," bisik anak itu. Jono merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara langkah berat di luar rumah semakin dekat. Terdengar menyeret sesuatu di atas tanah. Ia melirik ke arah anak perempuan itu, berharap mendapat petunjuk. Namun, anak itu justru mundur perlahan, seolah ketakutan. "Tutup bukunya," bisiknya dengan suara bergetar. Jono segera menutup buku tua itu, lalu menyelipkannya ke dalam jaket. Tepat saat ia melakukannya,
suara di luar rumah berhenti. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Tiba-tiba, pintu kayu berderak keras seolah sesuatu mencengkeramnya dari luar. Jono melonjak mundur. Pintu itu mulai melengkung ke dalam, seakan ada kekuatan besar yang mendorongnya. "Dia tahu kau sudah membaca rahasianya," kata anak itu. Suaranya nyaris tak terdengar. Jono meraih kayu di dekat perapian, bersiap jika sesuatu menerobos masuk. Jantungnya berdebar keras. Ia tidak bisa melihat siapa atau apa yang ada di luar, tapi hawa dingin merambat masuk, membawa bau busuk yang menusuk. Lalu, sesuatu berbicara. Suara serak itu memanggil namanya. Terasa seperti suara seorang kakek, tetapi ada sesuatu yang janggal. Nada suaranya menggema dan berlapis, seperti beberapa orang berbicara sekaligus. Pintu terhempas terbuka. Angin kencang berputar di dalam rumah, menerbangkan debu dan membuat api di perapian padam seketika. Dalam kegelapan, Jono melihat sosok tinggi berdiri di ambang pintu. Sosok itu mengenakan jubah panjang yang lusuh, kepalanya tertutup tudung hitam. Tetapi yang membuat Jono hampir berteriak adalah wajahnya. Atau lebih tepatnya, ketidakhadiran wajah. Di balik tudung itu, hanya ada bayangan kosong yang berputar seperti pusaran asap hitam. Jono mundur, tapi sosok itu melangkah masuk, mengangkat tangannya yang kurus seperti ranting kering. "Kau telah membaca sesuatu yang seharusnya tetap terkubur." Udara di dalam rumah semakin dingin. Lantai kayu bergetar. Anak perempuan itu menjerit pelan, lalu menghilang begitu saja seperti kabut yang tersapu angin. Jono sadar ia tidak bisa tinggal lebih lama. Ia harus lari, sekarang juga. Dengan sekuat tenaga, ia melempar kayu yang dipegangnya ke arah sosok itu dan berlari keluar. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat pemandangan di luar. Desa yang tadi sunyi kini penuh dengan bayangan. Sosok-sosok tanpa wajah berdiri di sepanjang jalan, menghadap ke arahnya. Mereka tidak bergerak, tetapi Jono bisa merasakan tatapan mereka menembus tubuhnya. Ia benar-benar terjebak dalam kutukan ini. Di belakangnya, suara langkah berat kembali terdengar. Jono harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Jono berdiri di tengah jalan desa, terengah-engah. Sosok-sosok tanpa wajah masih diam di tempat, tapi hawa keberadaan mereka semakin menekan. Dadanya terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menindihnya. Di belakangnya, sosok berjubah hitam melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Jono tahu ia tidak bisa terus berlari. Cepat atau lambat, ia harus melawan. Tangannya merogoh saku jaket, menemukan buku tua yang tadi ia ambil dari rumah itu. Jari-jarinya gemetar saat membuka lembaran yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Tulisan tangan yang memenuhi halaman-halaman buku itu seperti berdenyut, seolah menyadari kehadirannya. Dalam kitab ini, terdapat satu cara untuk menghentikan mereka. Suara anak perempuan itu terdengar lagi, bergema di kepalanya. Jono menatap sekeliling. Anak itu tidak terlihat, tapi entah bagaimana, ia merasa kehadirannya masih ada. "Bagaimana caranya?" bisik Jono, berharap jawaban datang. Tiba-tiba, sosok-sosok tanpa wajah mulai bergerak. Mereka tidak berjalan, melainkan melayang ke arahnya. Gerakan mereka seperti kabut yang berputar, mendekatinya dari segala arah. Jono membaca cepat isi buku itu. Ada sebuah mantra kuno yang ditulis dengan tinta merah tua, seolah ditulis menggunakan darah. Ia tidak mengerti artinya, tapi ini satu-satunya harapannya. "Baiklah," gumamnya. Lalu mulai membaca mantra itu dengan suara lantang. Saat kata-kata pertama meluncur dari bibirnya, angin bertiup semakin kencang. Suara lengkingan tinggi menggema dari makhluk-makhluk itu, seakan mantra tersebut membakar mereka dari dalam. Bayangan yang tadinya bergerak cepat mulai melambat. Beberapa di antaranya bahkan tersentak mundur. Jono melanjutkan. Suaranya bergetar, tapi ia memaksakan dirinya untuk tetap membaca. Sosok berjubah hitam mendadak mengangkat tangannya. Dari dalam bayangan wajahnya, muncul pusaran gelap yang berputar semakin cepat. Angin di sekitar mereka berubah liar, menerbangkan debu dan dedaunan kering.
Lalu sesuatu keluar dari pusaran itu. Sebuah tangan kurus pucat menjulur keluar, diikuti kepala dengan mata kosong yang memancarkan cahaya merah samar. Wajah itu mulai terbentuk. Wajah kakek misterius yang diantar Jono malam itu. "Kau tidak bisa lari dari kami." Suara kakek itu menggema, namun lebih dalam dan berlapis, seolah berbicara dari dalam kubur. Jono menggertakkan giginya, lalu meneriakkan sisa mantra yang tertulis di buku itu. Tiba-tiba, api biru menyala dari dalam halaman buku. Cahaya aneh itu menyebar ke udara, melilit bayangan-bayangan di sekelilingnya. Makhluk-makhluk tanpa wajah itu berteriak memilukan sebelum tubuh mereka meleleh seperti lilin yang terbakar. Sosok berjubah hitam mengeluarkan raungan marah. Ia mencoba menahan serangan itu, tapi cahaya biru semakin kuat. Dengan teriakan terakhir, sosok itu tersedot ke dalam pusaran hitam yang muncul di baliknya. Bayangan yang menyelubunginya memudar, meninggalkan aroma kayu terbakar yang menyengat. Jono terhuyung. Tubuhnya lelah luar biasa. Desa itu mulai berubah. Kabut perlahan menghilang. Rumah-rumah yang tadi tampak tua dan bobrok kini berubah menjadi puing-puing yang telah lama ditinggalkan. Jalan setapak yang tadinya tak terlihat kini terbuka kembali. Ia berhasil, tapi belum sepenuhnya. Jono tahu ia harus segera pergi sebelum sesuatu yang lebih buruk muncul. Di kejauhan, suara gemuruh samar terdengar. Lereng Merapi bergetar. Jalan pulang masih belum sepenuhnya aman. Jono berdiri di tengah jalan desa yang kini porak-poranda. Kabut yang tadinya pekat telah menghilang, menyisakan puing-puing rumah yang terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Jalan tanah yang sebelumnya tertutup kini kembali terlihat, seakan memberi isyarat bahwa ia harus segera pergi. Napasnya masih tersengal. Tubuhnya terasa lelah luar biasa setelah pertempuran tadi. Namun, ia tidak bisa berhenti sekarang. Lereng Merapi masih bergemuruh, dan udara di sekitarnya semakin panas. Seolah-olah gunung itu sedang bersiap mengeluarkan amarahnya. Jono menatap buku tua di tangannya. Lembarannya yang tadi menyala dengan api biru kini kembali suram dan lusuh. Tidak ada lagi tulisan yang berdenyut, hanya coretan kuno yang hampir pudar. "Semuanya sudah berakhir," bisiknya, meski dalam hatinya ia tahu sesuatu masih mengintainya. Ia melangkah dengan hati-hati, mengikuti jalan setapak yang kini terlihat lebih jelas. Sekilas, ia melihat bayangan-bayangan samar bergerak di antara pepohonan. Sosok-sosok tanpa wajah itu mungkin telah melemah, tapi mereka belum sepenuhnya pergi. "Jangan berhenti, jangan menoleh." Suara anak perempuan itu terdengar lagi, samar di telinganya. Jono mempercepat langkahnya. Jalan setapak itu semakin curam, menurun menuju hutan yang lebih gelap. Ranting-ranting kering berderak di bawah kakinya. Di kejauhan, suara gemuruh semakin keras. Ia menengadah, melihat langit yang mulai berubah merah di atas puncak gunung. Jono tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan, tapi kakinya mulai gemetar karena kelelahan. Lalu, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Jalan aspal terlihat samar di balik rimbunnya pepohonan. Itu berarti ia hampir sampai ke dunia nyata. Namun, tepat ketika ia ingin berlari, udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi dingin. Napasnya mengembun, dan aroma busuk kembali tercium. Jono menghentikan langkahnya. Di depan jalan keluar itu, berdiri sosok berjubah hitam yang tadi ia lawan. Tapi kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas. Wajah seorang pria tua dengan mata yang kosong, kulitnya membiru seperti mayat yang sudah lama membusuk. "Jono." Suara itu terdengar seperti angin yang berdesir di antara pepohonan. Jono menggenggam buku tua itu erat-erat. Ia tahu ini adalah ujian terakhirnya. Jika ia ingin keluar dari tempat ini, ia harus menghadapi makhluk itu sekali lagi. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, suara gemuruh keras terdengar. Tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Dari puncak gunung, cahaya merah menyala. Gunung Merapi benar-benar menunjukkan amarahnya. Sosok berjubah hitam itu terdiam, menoleh ke arah gunung. Jono tidak menunggu lebih lama. Ia berlari sekencang mungkin melewati makhluk itu, menuju jalan aspal yang mulai terlihat lebih jelas.
Langkahnya semakin cepat, dadanya sesak, tapi ia tidak peduli. Ia harus keluar dari tempat ini. Dan tepat saat ia melewati batas antara hutan dan jalan raya, sesuatu terjadi. Udara hangat kembali terasa di kulitnya. Suara binatang malam menggantikan kesunyian mencekam tadi. Cahaya lampu jalan menyilaukan matanya. Ia telah kembali. Jono terjatuh di tengah jalan. Napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ia menoleh ke belakang. Hutan itu masih ada, tapi terlihat seperti hutan biasa. Tidak ada lagi kabut pekat. Tidak ada bayangan hitam. Tidak ada suara bisikan. Ia benar-benar keluar dari dunia itu. Namun, sebelum ia bisa merasa lega, sesuatu menarik perhatiannya. Di saku jaketnya, buku tua itu masih ada. Tapi kini, di halaman terakhirnya, ada tulisan baru yang tidak ada sebelumnya. 7 malam telah berlalu. Tapi ingat, Jono, kau bukan satu-satunya yang keluar dari tempat itu. Darahnya membeku. Angin malam bertiup pelan. Dan di kejauhan, di antara pepohonan hutan, sepasang mata merah menyala dalam kegelapan. Demikianlah kisah ini berakhir, meninggalkan jejak misteri yang tak sepenuhnya terungkap. Lereng Merapi kembali sunyi, tetapi bisikan dari dunia lain mungkin masih bersembunyi di antara kabutnya. Apakah Jono benar-benar telah lepas dari bayangan yang menghantuinya? Ataukah sesuatu telah ikut keluar bersamanya? Waktu akan menjawab. Tetapi satu hal pasti, beberapa rahasia lebih baik tetap terkubur dalam kegelapan.